Perubahan. Semua yang bergerak pasti berubah. Berubah itu udah jadi hukum alam. Muda jadi tua, baru jadi usang, hidup jadi mati. Kalau perubahan itu instan dan enak, pasti banyak yang mau. Tapi kalau perubahan itu lama dan sakit, apa kita siap menerima itu semua? Pokoknya, apapun itu, gak ada yang harus kita takutkan dari yang namanya perubahan. Cukup pikirin satu hal aja. Kita berubah jadi apa? Jadi baik atau jadi buruk? Supaya apa? Kita nggak perlu terlalu lama pemanasan sampai 15 menit 20 menit untuk kita bisa beraktivitas. Ini yang menyebabkan supaya latihan kita jadi efektif. Kadang orang, latihan berapa jam? Berapa jam? Enggak, saya latihan sehari 20 menit. 20 menit. 20 menit aja itu. 20 menit aja. Rutin. Jadi saya hajar dulu tuh espresso, langsung kan badan udah deg, udah siap, langsung udah keringetan tuh. Udah langsung siap, apa aja bisa diangkat gitu. Kan istri angkat. Tapi sekarang udah agak berat kayaknya. Masya Allah. Sekarang baliknya bukan ke tenaga, ke tulang. Tenaga udah kuat, tulangnya loyal, selesai. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah belajar jadi barista. Diajarin gimana caranya buat kopi, ternyata asik ya. Termasuk juga ketika buat love-nya dan hancur. Nah, jadi asiknya nih ternyata tempat yang paling banyak sekarang di mana-mana itu tempat nongkrong kopi. Nah, kopi sekarang lagi ngetren, Iya, ada di mana-mana, bahkan sepanjang jalan kopi. Nah, sekarang kita ngobrol sama Haji Kirun nih. Aduh, belum Haji. Ya, biar jadi Insya Allah doain Haji. jadi Haji Kirun. Amin. Sekarang berapa anak? 4. 4. Alhamdulillah. Bayangin, saya aja baru 2. Berarti siapa yang paling produktif? Ada yang kembar? Enggak kembar. Nggak ada ya? Enggak. Yang nomor 1? Tahun ini 6. 6 tahun, masuk SD. Masuk SD ini tahun depan, Sat. Oh, 7 tahun. Nah. Iya. Karena dia hitungan lahirnya agak-agak akhir tahun gitu. Jadi kalau ikutin sekolah masuknya kan Juni Juli ya. Jadi terlalu muda gitu. Jadi nunggu umurnya nanti. Oke. Namanya 7. siapa? Mikaela Kiza Pratama. Masya Allah. Panggilannya Kia. Itu yang anak pertama. Anak pertama. Yang kedua? Anak kedua 4 tahun. 4 tahun. Namanya Ataya. 6 ke 4, 2 tahun. 2 tahun. Terus lagi yang ketiga? Ketiga itu 2 tahun. 2 tahun. Tahun ini 2 tahun. 2 tahun. Pokoknya bedanya 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun yang paling kecil 3 bulan. 3 bulan. Jadi beda kalau hitungan tahun bedanya 2 tahun. Tapi 2 kalau tahun. hitungan lahirnya 1 tahun 5 bulan. Masya Allah, luar biasa. Jadi pas bini gua 6 tahun. 6 tahun. 6 bulan udah hamil lagi. Bininya 6 tahun. 6 bulan saat. Jadi juga nggak tahu saat kenapa. Kalau yang satu kedua memang tidak direncanakan. Yang satu direncanakan, yang kedua tidak direncanakan. Nah. Yang ketiga kita rencanakan memang. Nah, menurut Mas Riki Harun, punya anak banyak itu asik nggak? Repot atau asik? Repot. Ya namanya repot pasti ya Sat ya. Terus ya sekarang kan anak-anaknya masih pada kecil-kecil semua Sat. Jadi seru aja di rumah rame gitu. Belum ada anak yang suka keluyuran gitu kan. Masih kecil semua jadi masih asik di rumah. Tapi repot dong. Banyak. Ya repot Sat. Banyak-banyak sabar di rumah. Masya Allah. Istighfar terus kan. Kenapa antum sama istri lebih memilih punya anaknya Bang? Kalau aneh emang pengen punya anak banyak Sat karena kalau dari awal mau nikah itu punya cita-cita pengen punya anak cepet kan. Soalnya pengen ngikutin mama. Mama kan ngelahirin saya waktu umur 19 tahun gitu. 19 tahun antum lahir. Jadi kita
Masya Allah. Pas Jadi udah nikahnya gede tuh, cepatnya, iya nikahnya cepat. Kan orang dulu kan Iya. biasanya nikahnya pada cepet-cepet ya saat ya. Jadi Alhamdulillah. pas udah gede tuh Jadinya masih enak bisa ya. nemenin orang Jadi tua. temen ya. Mm-mm. Masih sepantaran ya. gitu. Asik diajak ngobrol, Iya, diajak masih mikir. masih nyambung lah gitu kan. Oke. Nah, Pengennya motivasi cita-cita. apa tuh selain tadi supaya secara Terus itu kan kalau Apa yang keinginan cita-citanya, tapi kalau setelah belajar kesini-sini saat ternyata punya banyak anak itu kita mempunyai potensi lebih banyak yang mendoakan yang mendoakan saat. dan jadi pahala jariah. Karena kita mikir kita sendiri dosanya banyak, Ya. terus mau menebus dosa juga Duh. rada susah ya saat. Ya. Harus banyak ikhtiar, banyak Gimana ibadahnya caranya? diperbaiki segala macam gitu. Nah, Dengan salah mencetak satunya anak-anak soleh. kita Masya cetak Allah. insya Allah. Amin. Kalau anaknya soleh. Makanya kan dikasih banyak saat. Satu misalkan nggak berhasil, masih ada yang dua, masih ada yang tiga, masih ada Sama yang satu udah. Aduh, kalau satu. benar Tapi banget. semua kan balik lagi ke rencananya Allah. Tapi ya, istri maksudnya. memang mau Istri juga mau. punya anak banyak. Cuma dia sempat bilang aja kalau maunya sampai umur berapa gitu kan. Karena kalau udah tua juga capek saat hamil ngelahirinnya gitu. Rencana Cuma mau punya berapa? rencana sih pengennya 5. 5. Lima. Tapi Satu kalau lagi. Allah kasih 8, Nggak apa-apa. Masya Allah. Ini baru ngomong di sini nih. Beneran nggak apa-apa. Nah, kita kedatangan tamu nih ya. Udah Adrian tuh datang, Masya Allah. Saya manggilnya Superman ya. Kenapa? Lihat, Superman kayak Oh, Superman. Clark Kent. Tinggal pakein kacamata. Assalamualaikum. Masya Allah. Motivasi beliau itu yang pertama ya setelah beliau ngaji bahwa anak yang banyak itu mendatangkan banyak doa, mendatangkan pahala jariah. Yang kedua, harapan kita jadinya bisa lebih banyak. Kalau yang satu belum jadi, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan ada yang keempat dan seterusnya. Terus tadi saya ngobrol nanya, ingin punya berapa? Ternyata beliau bilang ingin punya 5. Berarti tinggal satu lagi. Satu lagi. Insya Allah. Apa nih maksudnya 5? Oh, siap. Maklum belum kena kopi nih Oh, pagi hari belum kena ini. kopi. Lagi datang. Bi, kopi dong, Bi. Kita lagi pesen tulip yang beneran ya. Wah, bener-bener. Yang cakepnya lu. Tadi bikin tulip juga. Kopinya begini. Berantakan. Kita cobain ya. Bismillah. Ini pahit ya saat. Bukan pahit tapi creamy gitu Sat. Ini Ini. mantap. Tapi memang kalau bicara anak tuh rezekinya memang luar Beda. biasa ya, Ustaz ya. Beda, saya ngerasa. Begitu ya, Anak pertama Oh. biasa, begitu lahir anak kedua ngeberudul rezekinya. Masya Allah. Cuma Jadi kalau nggak benar tuh ya kalau orang bilang janganlah udah punya banyak anak gitu. Nanti Karena hidupnya malah susah. Gitu. Secara nggak langsung dia kayak udah ngatur Allah. Hmm. Kenapa? Udah nggak usah anak banyak, kenapa? Nanti hidupnya susah. Padahal yang ngasih anak siapa? Allah. Yang menjamin rezeki anak siapa? Allah. tapi kan rezeki kan rezeki anak gitu ya. Sat. Tapi kita pakai juga. Pakai di mana? Ya kan Sat? Uang THR anak dipakai emaknya. Masya Allah. Nah, kita nih ngobrol kalau soal kopi, soal kesehatan. Kalau ingat kesehatan, ingat beliau. Saya kalau belajar banyak tentang kesehatan, ya, saya perutnya nggak buncit, ya nggak Aduh, mau. jadi malu nih. Oke, pakai baju longgar-longgar ya. Berat sama. Tuh, lihat beliau ya, ototnya. Saya terus terang ini lagi cari waktu. Saya benar-benar ingin dibimbing, ya beneran ingin dibimbing, di coach oleh beliau tentang bagaimana hidup sehat. Ya, kalau hidup sehat dalam artian makanan, pola tidur, alhamdulillah saya terjaga. Nah, kopi ini efek ke kesehatan ada efek bagus. Oh iya, betul-betul Ustaz. Itu juga menjadi motivasi kenapa pengen terjunnya ke bisnis kopi. Nah, jadi kalau kopi ini orang kan ya mitosnya nggak sehat karena kopi itu identik dengan merokok, dengan begadang, iya, seperti begadang. itu. Padahal sebenarnya apa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang nggak bermanfaat, termasuk juga dari biji kopi ini. Nah, kayak orang bilang kopi ini mengandung kafein. Wih, masya Allah. Nah, ini yang bener Tuh kan? nih. Wih, Cakep itu. luar biasa. Ini mundur. Ini baru tulip, Wah, ini iya. tulalit. Enggak. Tapi udah mantap, Mantap, banyak mantap. kemajuan ya. Bismillah. Nah, jadi contoh misal tadi kita bicara kafein. Kan kita tahu kafein itu memang bisa meningkatkan denyut jantung seseorang. Tapi kalau kita konsumsinya dalam jumlah yang pas, nah itu biasanya kurang lebih sekitar 300 mg. Berapa sih banyak 300 mg? Iya. Itu setara bisa sekitar
3 sampai Gelas. 4 kali Minum. espresso atau gelas dalam satu hari. Jadi Sehari. artinya Oh, boleh sehari. satu hari tuh minum sampai 3 cangkir, nggak Kalau masalah. antum gimana? Minum kopi memang rutin juga? Orang rutin, memang saya dari dulu itu minimal sehari 2 kali. Jadi biasanya pagi, saya tuh jarang sarapan, jujur nih Tat. Wih. Saya sarapan cuma putih telur aja. Kok ada orang sarapan pakai Beda, nasi? Tat. Sabre. Saya nasi padang Tat. Makanya banyak yang ngaku ngikutin saya, dibilang kok bisa. Jadi saya tuh memang dari dulu sebenarnya kalau orang bilang seneng puasa. Nah, Jadi walaupun maksudnya tadinya nggak apa ya, kalau baru setelah belajar kan Islam memang ada puasa selain Ramadan, selain Kamis gitu ya Tat ya. Jadi saya kalau terakhir makan misalnya jam 8, saya baru makan lagi paling cepat tuh jam 10 atau jam 12 siang Tat. Itu kan jadinya kayak puasa sehari-hari tuh 14 jam juga. Orang kalau bilang penemuan sekarang disebutnya intermittent fasting. Nah itu kalau zaman dulu tuh solin tuh juga rata-rata seperti itu. Makanya badannya mereka tuh memang atletis, lihat, kuat seperti itu dan jarang sakit. Tapi ternyata itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah karena Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu udah mempraktekkan berpuasa gitu kan. Nah jadi saya pikir kenapa nggak kita jalankan aja. Nah dari terus situ, kayak antum syuting jam 5 gitu, ya. itu ngopi juga? Syutingnya jam 5, berarti jam berapa berangkat dari rumah? Waktu Iya. itu kalau yang waktu yang saya bawain acara TV iya, itu Tat. kalau Oh TV. iya, jadi saya bangun tuh jam 3.15, 3.20 gitu kan, setengah 4. Setiap hari? Setiap hari, 4 kurang 15 sudah jalan dari rumah. Dari rumah. Jam setengah 5 kan 40 menit, 45 menit udah sampai ke studio. Terus kita biasanya sholat subuh dulu di sebelahnya itu ada masjid tuh ya, alhamdulillah tuh di dekat salah satu televisi swasta itu Net TV ada masjid Baitul Muqni itu Ustaz ya, Masya Allah ya. Subuh di situ. Subuh di situ, terus udah gitu siaran jam 6, selesai jam 9, nungguin dulu zaman masih 3-in-1 kan nggak bisa jalan dulu, nunggu jam 10. Akhirnya ya jadi duha deh. Nah jadi kebentuk tuh kebiasaan habit ya. itu. Nah sesuatu kalau kita jalankan berulang-ulang, itu yang susah tuh, membentuk habit itu loh. iya, jadi memang pertama sih kita harus ada upaya dulu. Pertama kali tuh kalau saya rasa memang harus ada pemaksaan. Niat kuat, Kita paksa dulu, terus kita jadikan kebiasaan. Nah biasanya ada yang bilang 40 hari, kalau udah 40 hari istiqomah, nggak boleh ada yang putus ya. Maksudnya jangan baru seminggu terus tiba-tiba udah hilang. Jangan, itu harus ulang lagi dari nol. Itu udah Itu jadi. Saya kayak ke pom bensin. Apa Dari tuh? nol ya, dari nol. Kita terus. mulai besok ya. Memang disiplin ya berarti ya. Iya disiplin. Nah kalau udah lewat itu, udah enak. Udah jadi kayak bukan kebiasaan lagi, tapi udah jadi karakter kita. Lengket jadinya. Udah lengket, dimanapun kita beraktivitas, Paling susah itu habis subuh tidur ngantuk loh. Iya, betul. Tapi kan kalau nggak salah kan memang kita tidak disarankan untuk tidur dulu sampai nanti waktu curug gitu. Hukumnya. Makruh ya, Tat, ya. Makruh itu kan dibenci. Nah, jadi pikir kenapa nggak kita manfaatin aja waktu itu ya buat beraktivitas. Kadang-kadang memang kan kalau baiknya tuh misalnya kita ngaji, tapi gimana sih untuk istilahnya kita lagi berproses nih, misalnya senangnya masih urusan kesehatan dulu. Ya udah kalau gitu kita aktivitas aja, kita gerak aja, jogging aja sekitar rumah. Apalagi kan udara sekitar seger, jam-jam itu lagi masih seger-segernya kan Stat ya. Udah selesai misalnya jam 6.15, setengah 7, kita udah bisa beraktivitas lain. Insya Allah udah nggak kepengen lagi mau tidur. Tapi ada yang bilang, aduh tapi kan nanti kita agak ngantuk. Biasanya ntar ngantuk-ngantuknya tuh ya jam-jam zuhur. Dan nggak apa-apa, itu boleh sebentar. Disunahkan. Betul, power nap Habis sholat apa sebelum sholat? Boleh sebelum, boleh sesudah. Tapi tidur bentar aja itu Sebelum ngantuknya. makan ya pasti ya. Kalau antum kayaknya habis makan tidur lagi. Pom bensin gitu ya, mulai dari nol. Saya tuh jam 10, jam 11 kan ngantuk. 10-11 apa? Pagi? Malam atau Pagi dong. Oh iya pagi. Sekarang tidurnya apa? Begadang? Baru pulang jam 9. 9 pagi, terang aja baru pulang dia. Emang sekarang Ki, Enggak. kalau syuting itu Enggak. masih sampai pagi-pagi? Enggak, kita udah punya rules-nya jam 12 selesai. Jam 12 12 malam? Iya. Oh, oke. Itu udah paling mentok karena kita punya spare waktu pulang ke rumah sejam. Oke. Kita ambil sejam ya, jam 1. Belum bangun subuh kan. Iya. Terus belum kalau mau tahajud juga gitu kan, banyak pikiran gitu kan. Iya. Jadi udah-udahnya tidurnya baru habis subuh gitu ya? Iya. Polanya begitu. Kalau dijalankan dengan benar kan. Iya. Kalau enggak ya pulang jam 1 bersih-bersih tidur bangun setengah 6. Oh. Baru subuhan gimana tuh? Tat? Tapi itu tetap apa Polanya. namanya benar tuh yang tadi Iya. bilang ya, sedikit cerita yang akhirnya kenapa saya nggak syuting karena zaman waktu saya dulu atau Iya. sebelum Ricky Iya. masih jalan ini
kita tuh nggak ada batasan waktu kerja. Iya. Jadi kadang pagi ketemu pagi, saya pernah kan 28 jam di lokasi syuting. cerita ya. Sampai lokasi jam 8 pagi, pulangnya besok jam 12 siang. Enggak pulang. Syuting di sana. Karena Sholatnya gimana? nah itu dia. Astagfirullah. Kadang-kadang akhirnya kan gini, udah lupa waktu atau misalnya ini mepet nih, takut keburu matahari udah keburu tenggelam nih. Ayo kejar lagi. Padahal kita udah tahu kita belum asar nih. Tapi karena nggak enak misal sama sutradara, sama lawan main, sama apa teman-teman nongkrong. Adri gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nggak alasan sih, tapi kan kembali lagi memang kita harus tahu prioritas kita. Akhirnya ini. lewat sholat. Akhirnya lewat sholat. Jadi gimana ya? Itu kayak ngerasa jadi. Padahal ninggalin sholat dengan sengaja dosa besar loh. Dosa besar bukan? Ayo lo. Yang namanya dosa besar. Ayo saya. Teman-teman tahu nggak dosa besar? Dosa besar itu membunuh, berzina, minum khamr, meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya, masya Allah nih beliau-beliau nih sekarang azan udah di masjid. Kenapa? Habitnya berubah. Karena orang tuh dulu mungkin antum ya, mungkin juga saya juga dulu begitu. Ninggalin sholat tuh nggak merasa apa-apa gitu. Nggak apa-apa lah, kalau juga nanti nggak zuhur ada asar kok. Iya. Tapi itu dosanya dosa besar, nggak main-mainan tuh. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya itu dosanya dosa besar kata Nabi. Bahkan dosa itu tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Taubat itu berarti komitmen benar, ya. Kemudian meninggalkan kebiasaan lama dan jangan main-main. Pertanyaannya, berapa banyak umat Islam yang nggak sholat? Sholat aja Ji, itu masih banyak yang enggak. Apalagi zakat, apalagi haji. Itu baru sholat yang sederhana aja tuh. Nah, kembali ke kopi nih. Katanya kopi itu buat mah itu gimana ya? Bener nggak? Menurut antum yang Ini juga menarik nih, banyak nih pertanyaan. Orang nggak minum kopi dengan alasan dia punya masalah di lambungnya minum mah. Makanya kalau kopi itu kan ada sebenarnya sebenarnya ada 3 sih, tapi yang paling common ada 3 jenis Ustaz. Ada yang disebutnya Robusta, ada yang disebutnya Arabica, ada lagi Liberica gitu. Yang ada di Indonesia cuma 2, Arabica sama Robusta. Ya, Liberica itu mana biasanya? Liberica tuh yang kayak daerah di Amerika Latin ya. Nah, di Indonesia kita diuntungkan karena kita punya 2 varian itu, tapi memang yang paling banyak tetap si Robusta. Robusta kecenderungan rasanya lebih pahit dan kafeinnya relatif tinggi. Nah, makanya dia itu lebih cenderung bisa menyebabkan gangguan buat orang-orang yang bermasalah di lambungnya. Makanya specialty coffee shop ya termasuk juga Alka Coffee, kita memang menyediakannya Arabica. Ya kita sebenarnya ingin edukasi orang adalah mengenal kopi itu. Karena dari situ kita benar-benar bisa merasakan cita rasa kopi Indonesia yang memiliki variasi berbeda-beda. Karena Indonesia ini kan punya level pegunungan, daratannya itu beragam. Makanya rasanya ada yang bisa ke rasa asam, ada yang rasa ke buah gitu ya, ada yang ada ke coklat, ada rasa kacang. Saya tadinya juga nggak ngerti masa sih kopi begitu. Iya, karena biasa kan gua kopi saset aja. Kopi saset tanah air panas sampai air panasnya kalau bisa blubuk-blubuk gitu kan. Itu sebenarnya salah. Karena itu jadi merusak si kopi tersebut. Lah, baru tahu saya. Iya, itu tuh. Jadi manasin kopi itu tidak boleh lebih dari suhunya antara 92 derajat sampai 94. Lah, masa saya kalau di rumah saya nggak punya termometer, gimana? Masak air dijerang sampai geluduk-geluduk, dia min itu udah 100 derajat, dia min 1 menit sampai 1,5 menit. Dia turun dulu suhunya, baru kemudian kita tuang. Jadi bukan air mendidih. Jangan. Selama ini saya buat kopi air mendidih. Satu lagi, nih kita kan minumnya ada susunya nih, Stat. Nah, susu itulah yang bikin cita rasa kopi jadi enak, jadi gurih. Karena dia mengandung ada lemak susu kan. Nah, lemak tidak boleh dipanaskan di atas suhunya sampai 90. Yang ideal tuh antara 82 sampai 84. Apa yang rusak susunya? Susunya. Jadi lemak yang tadi ada lemak baik jadi rusak, jadi lemaknya jenuh, ditambahin dengan si kopi. Kopinya udah pahit, ditambahin yang mesti jadi gurih, rasanya jadi nggak karuan, jadi rasa kentang gitu. Itu yang lucunya. Yang harusnya kalau ini ilmu nih. Rasa kentang. Iya, jadi kopi rasa kentang, maksudnya jadi nggak enak gitu. Inilah kalau kita bikinnya benar, antum nggak pakai gula kan, Tat? Enggak. Baik itu gula pasir biasa atau gula. Saya lebih suka kopi. Itu begitu bisa. Jadi kalau misalnya kita men-treat kopi itu dengan benar, insya Allah bisa dinikmati. Padahal saya ada penyakit mah. Kalau malam kambuh ya mah. Itu jadi pengen pulang. Penyakit semua laki-laki udah menikah, Tat. Sorry, buat kamu yang jomblo makanya halal kan. Mah. Oh gitu. Bisa.
ini kita ya. Ini Bisa udah aja kopi lu nih, kena kena kopi. 2 gelas. Jadi ini hidup. lebih dahsyat nih. Nah, terus karena kopi itu memacu denyut jantung, itu dilanjutkan dengan olahraga bagus nggak? Bagus banget, itu yang tadi saya bilang. Antum kalau yang punya niat misalnya mau melangsingkan tubuh, Nah. saran dari saya pada saat kita mau olahraga, kapan waktu terbaik adalah pada saat perut kosong. Sesaat bangun tidur, level gula darah kita tuh lagi drop, Ustaz. Ya kan? Itu adalah level terbaik buat tubuh kita gampang Jadi bakar jangan lemak. makan dulu. Jangan makan dulu. Kalau kita baru makan, misalnya habis makan bubur ayam atau Ya. apa, terus kita pergi olahraga, Yap. yang dibakar pada saat olahraga itu Ya. adalah gula yang baru kita makan. Bukan Yang lagi yang lemak kita tersimpan nih. dari kemarin udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia masih stay aja di dalam perut kita. Gitu. Berbeda kalau tujuannya kita misalnya enggak, saya mau latih power, saya mau bangun otot, Hmm. nggak apa-apa, makan dulu, ambil pisang atau nasi segala macam, Hmm. itu yang dipakai buat sebagai sumber tenaga. Oh. Jadi biasanya seperti, nah terkait dengan kopi itu tadi kan meningkatkan denyut jantung. Mm-mm. Pada saat perut kosong, minum tuh espresso atau misal secangkir kopi, Mantap, ya. manfaatin kafeinnya untuk menyiapkan badan kita supaya siap beraktivitas. Nah. Supaya apa? Kita nggak perlu terlalu lama pemanasan sampai 15 menit 20 menit untuk kita bisa beraktivitas. Ini yang menyebabkan supaya latihan kita jadi efektif. Kadang orang, latihan berapa jam? Berapa jam? Enggak, saya latihan sehari 20 menit. 20 menit. 20 menit aja ya? 20 menit aja. Rutin. Jadi saya hajar dulu tuh espresso, langsung kan badan udah deg udah siap, langsung udah keringetan tuh. Udah langsung siap. Apa yang bisa diangkat gitu. Ya kan? Istri angkat. Tapi sekarang udah agak berat kayaknya. Masya Allah. Sekarang baliknya bukan ke tenaga, ke tulang. Tenaga udah kuat, tulangnya loyal susah. Seru. Terus apa namanya si kopi itu dia akan membantu Ya. kan, membantu darah itu lebih berpacu lebih kencang. Itulah yang saya sebut kopi itu Allah tuh ciptakan dahsyat, kenapa? Mengandung yang namanya zat pembakar lemak alami. Antum nggak perlu cari-cari, Mas Adrian, vitamin apa buat yang cepat bakar lemak segala macam. Kalau antum tahu, minum aja kopi dengan takaran yang tepat, di waktu yang tepat, Anda gampang untuk bisa dapat langsing. Ada hubungannya nggak antara kopi dengan otot? Nah, gimana tuh cara Nggak ngomongin bisa juga ya. Jadi otot itu Tuh, otot semua badan. makanannya adalah protein. Ya, jadi kita harus memperbanyak makan makanan protein. Apa aja? Ya, Daging. tahu, tempe, daging boleh, daging ayam ya. Kemudian unggas lain seperti kayak misalnya kalkun, tapi misalnya itu mahal. Tapi nggak usah khawatir, kalkun. kita juga banyak kok yang murah meriah, tadi telur, tahu, tempe, makan Iya kayak edamame, kacang-kacangan Kacang, itu ya. juga bagus. Yang penting bukan hanya si proteinnya tapi juga cara pemprosesannya. Usahakan itu kalau bisa yang hanya dikukus atau disangrai tanpa menggunakan minyak, jangan yang digoreng, contoh demikian, supaya artinya yang bagus jangan tiba-tiba jadi rusak. Kayak tadi kacang kan bagus kalau kita rebus, kalau kita panggang gitu. Telur juga ya kalau nggak salah. sama juga Telur begitu, juga telur bagus ya. juga Kuningnya kan. apa putihnya? Putihnya. Putihnya. Betul, karena kalau kuningnya kan mengandung Lemak. lemak dan kolesterol Tapi kalau putih dia pure protein. Dan jangan khawatir, orang banyak yang nanya saya, Mas Adrian 20 tahun makan begitu tuh kuningnya dikemanain? Sekarang ini zaman udah makin canggih. Sekarang udah dijual Bazir. putihnya aja. Betul. Antum lihat aja di Tokopedia apa segala macam, iklan lagi. Iya. Udah ada yang bisa beli online putih telurnya aja. Nah. Rata-rata tuh toko roti, Ya. toko kue, karena mereka pakainya lebih banyak yang kuningnya. kuningnya. sekarang. Nah, jadi bisa seperti Si itu. putihnya aja. Putihnya, ya kulitnya juga jangan. Rata-rata Kulitnya. binaraga itu makan putihnya. Betul, terus ada yang bilang, Ray katanya makan Nah. 40 butir setiap hari ya gitu. 40? Bukan begitu, maksudnya adalah setara dengan 40 butir telur. Kenapa? Jadi gini, tiap-tiap orang ini kan kita punya berat badan. Ya. Ya, idealnya untuk per gram berat badan kita tuh konsumsi, kalau orang yang hanya orang wajar itu harus 1 gram protein per berat badan dia. Misalnya, Ustadz misalnya Ya. 60 kilo. Saya 55 baru. Misal 55. Ya. Nah, berarti Ustadz kalau untuk hidup wajar aja, Ustadz perlu 55 gram putih telur, 50 gram protein. Protein. Di mana satu Setiap butir? hari. Setiap hari. Tiap hari. Itu satu butir Oh, itu sehari. mengandung ya, Butir berapa? satu butir 3 sampai 4 gram. Makanya kalau 55 dibagi 4 kan kurang lebih bisa sekitar 13 butir telur. Jadi Ustadz aja. Berarti kekurangan. Nah, seterusnya seperti ini. Bagaimana maksudnya mau berotot? Ini maksudnya iya, analogikanya benar. dengan telur. Tapi kan Ustadz nggak cuma makan telur. Ustadz bisa makan tadi tahu, tempe, bisa makan gitu, ayam. iya. Mungkin Daging. makannya 2, nanti ayam, terus nanti malam ikan, telurnya pagi misalnya 3 atau 4 itu udah cukup. Sampai 55. Kelebihan berapa kalau kelebihan? Nah, kalau kelebihan,
jarang sekali gitu manusia tuh sampai kelebihan protein. Itu sulit sekali. Yang ada orang kelebihan lemak sama kelebihan karbohidrat, Pak. Oh. Gitu. Kita kecenderungan defisiensinya di protein. Seru banget. Nah, Ayamnya betul. satu, nasinya Iya, tapi berbeda nih. sama kuah. Kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang memang aktivitasnya itu membutuhkan energi yang luar biasa ya. Ya. Kayak misalnya pekerja bangunan, Ya, ya, kuli mereka kasar. makan misalnya 1 ikan, 1 tempe, Nasi seberapa. nasinya seberapa, tapi gue nggak gemuk. Kita ngeliat nasi langsung jadi gemuk, Oh, misalnya iya. gitu kan. Nah, ya tadi karena dia menggunakan si karbohidrat itu sebagai sumber tenaganya dia. Kalau kita mungkin antum banyak kan berdakwah, Iya. Ricky banyak kan Iya, syuting gitu kan, ya berarti kita harus lebih bisa mengontrol asupannya, nggak bisa sama seperti mereka. Tapi kadang kan kita suka nyalah-nyalahin. Wah, kita sekarang udah berumur, mereka mungkin masih 20-an sekian tahun, wah wajar lah, makanya kalau saya udah tua, badan saya jadi gemuk. Enggak, ini yang saya juga termotivasi, pengen bisa menginspirasi bahwa usia itu nggak menjadi halangan kita untuk tetap sehat. Ini mumpung ketemu nih, saya mau nanya, antum bisa tirus gitu? Itu diet karbo itu bener nggak sih? Atau antum ada diet karbo? Umur. Dari tua karena peot. Itu bukan peot, bisa tirus ke. Masya Itu Allah. diet karbo bener nggak sih? Kan ada orang diet Iya, karbo. Makin tuh. berumur makin Kebalik kita ya. Iya, iya. Diet karbo tuh bener nggak sih? Ya, jadi kan Jadi sampai tirus, teman saya tuh kurus, kenapa? Diet karbo katanya nggak makan nasi iya. lagi. Oh gitu, iya iya. Jadi kan gini tadi. Ini pada pegang-pegangan nih. Pada bulat Udah semua. gini-gini. Padahal kayaknya lebih muda dari kita Iya. semua. Masya Allah. Aduh. Iya. Jadi diet itu kan adalah manajemen, Tat. Manajemen makan. Jadi manajemen apa sih? Mengatur makan. Boleh nggak makan karbohidrat? Boleh. Boleh nggak makan nasi? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kita berlebihan makannya. Kalau orang bilang saya nggak makan nasi, salah. Saya makan nasi. Masa dia nggak pernah makan pizza? Saya makan pizza. Pernah makan bakso? Saya pernah makan bakso. Tapi tadi sesekali saya makan. Bukan sesekali hari ini, besok pagi, besok lagi. Nggak begitu. Atau sekali siang, sekali malam gitu. Nggak begitu. Jadi kalau kita terbiasa mengatur, itu nggak akan menjadi kenapa-napa di penampilan dan badan kita. Iya. Nah, saya tuh memang makan nasinya sesekali, Tat. Bukan sesekali setiap hari. Mungkin 3 hari sekali, 1 kali, mungkin 1 minggu, Jadi jarang 1 jumpa atau 2 nasi kali. Saya jarang. Jadi tadi saya bilang kalau pagi saya biasanya cuma 1 cangkir kopi sama putih telur. Itu rata-rata baru saya makan tuh sekitar jam 10 pagi. Kayaknya belum makan. Belum hidup. Belum hidup. Masih gini. Pagi-pagi. Kalau siang, saya biasanya makannya saya suka pesan gado-gado atau pecel, Tat. Iya. Nah, karena di dalam gado-gado seratnya ada, sayur-sayurannya. Proteinnya ada dari putih telurnya. Kita bisa makan, ada kacangnya juga. Lemak sehat dari sehat ya. kacangnya juga seperti itu, ya kan? Terus kemudian Belum makan. nanti kalaupun saya lagi lapar sore-sore jam 4, jam setengah 5, kita bisa makan aja buah. Ambil kayak apel, ambil 1 pisang. Nanti malam sama habis selesai isya makan, biasa nggak pakai nasi, sayur sama lauk. Sayur sama lauk selalu tuh ada temennya Siang seperti tuh. itu. Sampai malam demikian. Jadi Nah, terus kenapa saya tuh, mungkin antum juga, habis makan siang ngantuk? Atau memang udah kebiasaan atau ngantuk banget? ya. Makanya saya tuh istri saya udah tahu kalau udah saya nyetir, Mm-mm. habis makan kita bareng berdua atau dari mana gitu pasti udah tuh ngantuk banget. Sampai saya minggir cari kopi dulu. Ya, ya. Kenapa? Emang begitu atau memang saya ngantukan? Jadi biasanya bisa faktornya itu adalah memang karena asupan kalori yang kita makan itu banyak mengandung gula. Coba deh antum sekarang coba makan siangnya, tadi Anda bilang Iya. kurangin karbohidratnya. Oke, saya antum kurangin. tingkatin proteinnya. Jadi lauknya yang antum banyak Makan siang cetak. gitu ya menunya? Makan siang begitu. Oh. Coba rasain seperti itu. Insya Allah antum nggak akan seperti ngantuk Iya. sebelumnya. Soalnya bayangin antum, kalau saya ngisi kajian siang, Hmm. saya tuh pernah saking ngantuknya ngomong kemana, Hmm. terus tiba-tiba ngomongnya kemana gitu. Saya bilang, oh ini udah ngantuk saya. Jamaah pada ngeliatin, Satpati kok agak Oh, itu iya. ngantuk bener. Iya. Bener ngantuk, kenapa? Makan siang itu, makanya sekarang saya ngindarin tuh. Mau ngisi kajian tuh, udah nanti aja sore baru makan. Hmm. Karena kalau udah makan tuh untung. Betul betul betul. Atau kalau nggak makan kajiannya cepat selesai. Kayak gitu. Anda nggak tahu coba pernah nggak? Kita kan kemarin ini baru ngelakuin Ramadan. Saya lebih jarang ngantuk kalau lagi berpuasa. Nah, kok orang puasa ngantuk? Beda. Beda level. Harusnya sih seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan kalori, wajar kan? Kan gini, Iya. tubuh kita kan nggak bisa secepat itu Tat untuk langsung memproses Iya. apa yang kita makan. Dia perlu waktu beberapa jam. Oh.
Nah, tadi Anda bilang kalau kita makannya banyakkan gula, ya udah gula nggak terbakar, ya nanti tersimpan menjadi cadangan lemak. Iya. Udah itu yang akan jadinya kok kenapa kita jadi kayak bawaannya ngantuk, bawaannya males gitu. Iya. Itu kita coba. Nah, sekarang teman-teman semuanya, ini ngobrol asik banget, kopi saya udah mau habis nih. Sekarang gini, menurut udah Adrian, emang kenapa sih harus sehat, harus jaga kesehatan? Efeknya apa buat kita? Emang kalau nggak misalnya makan, gimana gua aja deh makan, ngapain sikat, tidur gimana? Emang pola yang seperti itu efeknya ke kita? Waduh, banyak banget. Nah. Tat, gini, dulu zaman sinetron pernah ngeliat kan, sinetron jagoannya mati, hidup lagi, mati, ganti muka, bisa ganti orang. Hidup ini cuma sekali. Tuh. Ya. Ingat. Nggak ada episode berikutnya. Jadi artinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya hidup. Dengerin. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang bermanfaat, bagaimana kalau kita nggak punya sehat? Sehat itu baru dianggap menarik pada saat kita sedang sakit. Pada saat sehat itu lagi pergi dalam diri kita. Orang mau ngorbanin apa aja untuk bisa dapat kesehatan selagi kembali. Padahal sehat itu udah jadi anugerah dari Allah yang tinggal kita rawat, tinggal kita jaga sebaik-baiknya. Kan begitu ya, Tat? Nah, jadi ya udah apa yang saya mau lakukan, saya kepengen jaga kesehatan saya supaya artinya apa? Saya bisa optimal. Sehat, bisa ibadah. Bisa mencari nafkah. Itu bisa dia. membantu banyak orang. Nah. Coba antum sakit-sakitan. Gimana? Itu dia, Tat. Jadi sederhana aja, dan memang dari pola hidup sehat kan itu ada kedisiplinan di dalamnya, Tat ya. Nah, dari situlah yang bisa berdampak kepada pada saat kita lagi belajar, lagi mau berilmu agama, kok bisa istiqomah, kok bisa disiplin. Awalnya tuh belajar dari situ. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak bersinergi gitu loh, Tat. Antara sehat dan setelah saya belajar lagi tentang cerita-cerita dulu Rasulullah lah ya, suri dan kita itu Masya Allah gitu. Beliau adalah orang yang mungkin sepanjang saya tahu orang paling sehat sedunia. Dalam riwayat katanya pernah cuma 2 kali pernah sakit kan begitu ya, pernah diracun gitu ya Ustaz, sama menjelang pada saat udah Itu juga diracun ya? Itu juga diracun, sakit. Nah, kalau kita kadang-kadang bentar-bentar kurang sehat, kena ada nih sedikit segala Dan macam. sekarang anaknya masih muda, diabetes. Iya. Asam urat, ya ilah saya bilang anak-anak asam urat, apalagi Encok. Iya, stroke ya Ustaz ya. Stroke. Ya Allah masih muda. Iya. Bayangin. Semua itu karena pola hidup sih Pola Ustaz hidup. ya. Gaya hidup kita, makanan bisa Ini. cenderung pengen yang instan, pengen yang cepat, Sehatnya luar misalnya biasa. cuma langsung goreng aja. Kalau zaman dulu kita lihat orang-orang tua kita jarang loh yang kena penyakit sampai gitu. Karena belum ada makanan-makanan yang Iya. Mereka, mohon maaf ya, dipanggil Allah dalam keadaan sudah cukup berumur ya. Iya. Mungkin banyak kan yang dulu sampai 90-an, 80-an lebih. Terus mereka makannya juga sedikit-sedikit aja, padahal cuma dengan ikan teri, dengan sambal, dengan tempe cukup gitu. Nah, jadi kita coba kembali lagi nih seperti yang kayak dulu. Jadi makan kita juga secukupnya aja, jangan sampai berlebih-lebihan, ya kan? Antum dengerin. semua akan berasa pada saat kalian sudah mulai tua. Kalau masih muda belum kepikiran. Iya, santai aja gitu ya. Berat badan mulai naik. Tapi enggak lah, ini justru kan kita kan sering dikumpulkan bisa begini untuk saling Iya. apa ya, berbagi lah ya. Mungkin saya Ingetin. kebetulan sehat, Iya. ini dari ilmu agama. Ki juga temen jadi saya jadi ke bawah mudanya aja kita bergaul sama partner sama Ricky. Kalau enggak, waduh saya udah kemana-mana. Teman-teman semuanya, Masya jangan lupa insya Allah nanti di bulan Muharram ya, Cinta Quran akan mempersembahkan Amazing Muharram yang biasanya roadshow kemarin 8 kota. Nah, karena sekarang sedang pandemi, sekarang berubah menjadi online. Bukan 8 kota, tapi 9 negara, 9 pembicara dunia, 9 artis dunia, 9 jam berturut-turut, 9 hari berturut-turut di bulan Muharram, dan beliau akan jadi spesial guest star. Masya Allah. Siap-siap ya. Antum dapatkan tiketnya, segera pantengin informasinya di Cinta Quran TV, subscribe jangan lupa, juga di @Amazing Muharram ya, @Amazing Muharram. Teman-teman semuanya ikut acara Amazing Muharram karena ini adalah event terbesar online. Bayangin pesertanya ada jutaan views dari seluruh dunia dan sekarang sedang disiapkan semuanya. Ini bocoran loh ya, saya belum ngobrol kemana-mana nih ya. Yuk segera, nanti nggak dapat kuotanya, nanti close tutup, sehingga teman-teman harus siap-siap dari sekarang. Terima kasih udah Rian, terima kasih Haji Kirun, saya manggilnya Haji Kirun gitu ya, supaya jadi Haji Amin, Kirun, ya. amin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, dan jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya ngopi ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau mau ngopi doa first dan. Woi, Doa dulu dong. aduh.